Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Triasuti Pangestu dari kelas 1 di 05. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Skema Rancangan Produk dan Proses. Pertama, saya akan membahas menggambar dan membuat desain 3D. Pertama-tama, membuka aplikasi Tinkercad menggunakan sebuah web, lalu sign in with Google. Kemudian, klik silinder dan polygon. Pilih ukuran yang kita inginkan, lalu blok semua, dan klik Algin. Setelah itu, klik kedua titik yang berada di tengah. Lalu, klik polygon berwarna biru, klik hole, blok semua, dan klik group untuk membolongkan bagian tengahnya. Lalu, mengulangi lagi langkah sebelumnya. Pilihlah box untuk membuat batang yang berada di tengah. Jadikan satu, ubah ukuran bidang menjadi 4 cm, lalu blok semua, dan klik group, dan akan jadi seperti di bawah ini. Dan selesai. Yang kedua, konferensi desain 3D ke bahasa mesin. Cara menginstal aplikasi Cura 14.07 adalah dengan cara membuka link yang berada di Vclass, lalu klik gambar surat yang berwarna kuning, lalu klik download. Jika sudah, akan keluar seperti tampilan di bawah ini. Lalu klik next, lalu klik install. Setelah itu akan keluar seperti gambar di bawah ini, dan klik next, dan klik finish. Jika sudah selesai mendownload, lalu klik next. Klik next lagi, dan next dan diubah dari Ultimaker 2 menjadi other. Lalu klik next custom, lalu klik finish. Jika ada tampilan di bawah ini, lalu klik saja no. Dan proses penginstalan aplikasi Cura 14.07 selesai. Tampilan awal akan seperti ini. Jika ada gambar robot ingin dihilangkan, bisa klik delete. Lalu berikutnya langkah-langkah mengkonfigurasikan scaling objek 3D pada aplikasi Cura 14.07. Yang pertama-tama, klik load untuk memilih file, lalu pilih gambar yang sudah dibuat di Tinkercad, lalu klik open. Jika sudah, akan keluar seperti ini, lalu klik View Mode untuk melihat desain yang berbeda, lalu klik Layers, lalu atur susunan per layers. Kemudian, pada bagian kiri ini bisa kita atur sesuai keinginan dan akan berpengaruh pada estimasi waktu pencetakan, panjang filamen, dan berat. Setelah langkah-langkah di atas sudah selesai, kemudian klik Save to Pad, ganti nama menjadi kunci pas G-Code. Lalu, klik Save. Jika sudah tersimpan, akan muncul tulisan seperti yang ada di samping, lalu kita bisa close aplikasinya. Jika mengganti layar terdapat warna kuning, maka ukuran tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak direkomendasikan karena akan mengganggu dan merusak objek saat melakukan percetakan. Sama dengan halnya warna kuning. Warna merah pada saat mengganti sel, jika angka yang ditulis tidak sesuai, maka akan merusak nozzle. Dan yang ketiga, analisis video pencetakan perwarupa 3D. Memiliki persiapan dalam menciptakan perwarupa 3D sebagai berikut, yaitu menyiapkan desain 3D Cura yang sudah dibuat sebelumnya, memperlihatkan suhu dan konfigurasi Cura dengan sangat teliti. Lalu, proses dalam pencetakan perwarupa 3D itu sendiri, mulai dari memasukkan SD card socket ke dalam tempat yang berada di sebelah kanan mesin, yang letaknya berada tepat sebelah USB socket. Jika sudah dimasukkan, langkah-langkah berikutnya akan melakukan proses tahapan selanjutnya dengan cara men-setting bagian layer yang ada di mesin tersebut untuk memenuhi kebutuhan nozzle dan bed, agar tidak terjadi kesalahan pada saat mencetak, dan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa mencapai suhu yang sudah disyaratkan. Jika sudah mencapai suhu yang sudah diisyaratkan dan dianjurkan sesuai dengan konfigurasi yang sudah dibuat melalui Cura 14.37, maka printer tersebut akan mulai proses pencetakan. Hasil akhir dari proses pencetakan itu sendiri, mulai dari pada saat pencetakan diwajibkan untuk mengatur ukuran layer, area penampung atas dan bawah karena agar mendapat kualitas yang bagus atau sempurna, dari warna produk perwarupa tersebut bisa dibuat sesuai dengan kreativitasnya masing-masing melalui penggunaan filamen khusus printer 3D.
Dan juga di dalam sebuah pencetakan pasti ada yang namanya kecepatan dalam mencetak, sehingga dalam proses mencetak itu dalam proses kecepatan mencetak itu sendiri sangat penting untuk diatur agar bisa memaksimalkan sebuah produk. Maka dari itu, biasanya ideal dari kecepatan mencetak bisa mencapai 20-50 fps. Jika sudah mengikuti cara tersebut, maka pencetakan itu akan selesai. Lalu, terdapat kendala yang terjadi di dalam proses pencetakan. Di dalam proses pencetakan yang gagal akibat suhu yang belum optimal dan juga konfigurasi dari kura yang tidak tepat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas yang sempurna, kita harus memperhatikan suhu dan konfigurasinya dengan tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pencetakan. Proses pencetakan ini juga memiliki keuntungan dan kerugiannya sebagai berikut. Keuntungan tersebut seperti dapat menghemat biaya, hasil cetakan yang ideal, dan juga proses pencetakan bisa lebih cepat. Namun dia juga memiliki kerugian sebagai berikut. Kurang praktis karena biasanya dalam proses pencetakan melalui printer 3D ini hanya dapat satu mesin yang dapat mencetak satu material saja. Jika terdapat kendala dalam proses mencetak akan menyebabkan kegagalan. Dan yang terlebih parahnya lagi, semenjak ada alat printer 3D ini, pekerja manufaktur bisa kehilangan pekerjaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.